Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga selalu sehat ya. Pada hari ini, Bu Guru akan memberikan materi tentang tema menyayangi anak yatim. Namun sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, kami ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan tambahkanlah aku pengertian yang baik. Amin. Semoga dengan doa tadi, pelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Tujuan kita belajar materi tema menyayangi anak yatim yang pertama adalah menyakini surat Al-Ma'un dengan benar. Kedua, membaca surat Al-Ma'un dengan benar. Ketiga, melafalkan surat Al-Ma'un dengan benar. Keempat, mengartikan surat Al-Ma'un dengan benar. Kelima, memahami makna surat Al-Ma'un dengan benar. Keenam, menghubungkan surat Al-Ma'un dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, mempraktekkan hadis menyayangi anak yatim dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, untuk materi pertama adalah membaca surat Al-Ma'un dengan benar. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Wadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Sadaqallahul azim. Nah, anak-anak, tadi kalian telah membaca surat Al-Ma'un dengan benar. Selebihnya, kalian nanti akan belajar tentang arti dari surah Al-Ma'un. Arti dari surah Al-Ma'un sendiri adalah barang yang berguna. Al-Ma'un terdiri dari 7 ayat. Surat Al-Ma'un menempati surah urutan ke-107 dari 114 surah, termasuk golongan surah Makkiyah, dan menceritakan tentang anak yatim. Anak-anak kelas 5 yang Bu Guru sayangi, di awal tadi anak-anak telah membaca surat Al-Ma'un, telah mengetahui asbabul nuzul surat Al-Ma'un, kemudian kita akan mengenal hukum bacaan mim sukun dalam surah Al-Ma'un. Ada 3 hukum bacaan mim sukun dalam surah Al-Ma'un. Yang pertama, ifa safawi, apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf ba. Cara membacanya, suara sama antara mim dan ba di bibir. Ditahan 2 harokat dan mengeluarkan suara ifa dari pangkal hidung. Contohnya, tarmihim bihijaratim min sijil. Alam ya'lam bi annallaha yara. Yang kedua, hukum bacaan idgham mutamatsilain, yaitu apabila ada mem sukun bertemu dengan huruf mim. Cara membacanya dengan memasukkan huruf mim ke dalam huruf mim
dibaca gunnah ditekan 2 harokat. Contohnya, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Hukum bacaan yang ketiga adalah idhar safawi. Apabila ada mim sukun bertemu selain huruf mim sukun dan ba. Cara membacanya jelas di bibir, mulut tertutup tanpa dipanjangkan. Contohnya, alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yura'un. Nah, seperti itu anak-anak. Nanti anak-anak bisa mempraktekkan sendiri. Untuk materi selanjutnya, kita akan mengartikan surah Al-Ma'un per ayat. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin. Maka celakalah orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Alladzina hum yura'un. Yang berbuat riya. Wa yamna'unal ma'un. Dan enggan memberi bantuan. Setelah kita membaca, kemudian mengartikan, maka kita pada kesempatan ini akan mempelajari tentang pesan dari surat Al-Ma'un. Agar tidak menjadi pendusta agama, maka yang harus kita lakukan adalah 1. Manusia harus peduli pada anak yatim. 2. Empati pada fakir miskin. 3. Jangan lalai dalam sholat. 4. Ibadah khusyuk karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena riya. Semoga anak-anak yang Bu Guru banggakan, semoga anak-anak dapat memahami dan melaksanakan pesan dari surat Al-Ma'un berikut ini. Selain dalam Al-Quran surat Al-Ma'un ayat 1-7, juga ada hadis Rasulullah SAW terhadap anak yatim. Hadisnya berbunyi, Ngan Sahil bin Sa'ad radhiyallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna waqafilul yatimi fil jannati hakadha wa asara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma. Riwayah Bukhari. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku dan orang-orang yang melihara anak yatim di surga seperti ini. Beliau menunjukkan jari telunjuk dan jari tengah serta merenggangkan antara keduanya. Hadis Bukhari. Anak-anak kelas 5 yang Bu Guru banggakan, jadi kesimpulannya dari surat Al-Ma'un ayat 1 dan 7 beserta hadis Bukhari Muslim tentang anak yatim, maka hal-hal yang harus dilakukan terhadap anak yatim adalah yang pertama, menyayangi dengan tulus, kedua, memenuhi kebutuhan pokok, ketiga, mengasuh serta membimbing mereka. Anak-anak, semoga kita
selalu bisa menjadi orang yang selalu bisa menyayangi anak yatim, dan semoga kita termasuk hamba Allah yang bisa mengamalkan dari surat Al-Maun dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Amin. Anak-anakku kelas 5 yang berbahagia, tibalah sampai di akhir materi dengan tema menyayangi anak yatim. Sebelum kita tutup, marilah kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita tutup pelajaran hari ini dengan bacaan kafaratul masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bu guru akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.